teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, apakah kita baca doa terlebih dahulu? Baca doa di dalam hati. Doa kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, di sekitar meja sampah-sampahnya. Sudah bersih? Seperti biasanya itu ada link absensi, silakan diisi. Absensinya silakan diisi. Ada yang kesulitan? Hadir semua kan? Oke, sudah hasilnya? Sudah. Berarti berdasarkan ini 4 orang ya, dengan tidak ada satu diskret. Berarti 5. Oke. Berikut yang telah mengisi link absennya, kita doakan yang sakit segera sembuh. Amin. Dari sekolah. Oke, terima kasih yang telah mengisi absen hari ini. Nah, selanjutnya di depan ini ada roda emosi. Nah, jadi ibu pengen tahu apa yang kalian rasakan saat ini? Ada yang takut? Gembira semua kan? Iya, harus senang, harus gembira apapun itu ya. Oke. Nah, biar yang ngantuk, yang awalnya tadi tiba-tiba ngantuk, tiba lagi senang, pas didekati senang. Coba kita buktikan. Ini ada ice breaking. Jadi ice breakingnya bukan kayak kemarin, kayak ibu sampling ini tugasnya ke kelompok. Nah, jadi di slide ini, oke kembali ya.
Nah, itu adalah gambar inti yang slide kedua. Slide 3 sampai seterusnya itu cari sesuai nama kelompoknya. Tugasnya di situ silakan diskusikan. Kalian hanya bisa memindahkan satu gambar, tidak boleh lebih dari satu gambar, sehingga gambar itu membentuk pola 4, 3, 2, 1. Maka diskusi, nah kalian berkelompok sudah. Kayak kalau gambar ini membentuk pola 4, 3, 2, 1 dengan memindahkan satu gambar saja. Ya, demokrasi waktu 2 menit, jadi hanya bisa memindahkan satu gambar saja sesuai nama kelompoknya. Nah, ini masternya. Oke, kelompok nomor 1 atau bergerak, ya? Iya, bisa dipindahin. Geser gambarnya. Gambarnya bisa gambar ini, salah satu gambar ini bisa dipindahkan, bisa dipindah, tapi satu gambar yang dipindah, bukan semuanya. Jadi membentuk pola 4, 3, 2, 1. Ayo. Oke, kalau yang kayak itu, dari ini siapa yang ingin berpendapat? Tadi sih kita sedang menemukan kelompok. Oke, silakan kelompok Pak. Bagaimana cara menggunakan kelompok yang lain? Bagaimana? Ya, jadi gambar yang alpukat yang itu pindah ke nah, jadi membentuk pola 4 di sini ya, 3, 2, dan 1. Sudah bisa dilihat. Bisa itu sebenarnya. Tapi di zoom, ya, jadi memindahkan satu gambar itu ialah juz alpukat yang tadi, juz alpukat yang ketiga. Oke, kita lupakan sejenak. Sekarang duduk relax dulu, duduk yang benar sesuai tempatnya. Nah, duduk yang sesuai dengan nih. Sesuai dengan duduk yang relax. Nih, duduknya ada banget nih. Relax mungkin. Oke, relax, tarik nafas, tarik nafas, nih. Relax dulu duduknya, ayo. Sudah merasa tenang sedikit kan? Belum. Kasih dulu. Oke ya, Ibu ingatkan kembali, ini kesepakatan kelas yang telah dikatakan sebelumnya. Di situ hadir seluruhnya, ini ya, itu hadir seluruhnya.
Search engine. Search engine. Search engine apa? Search engine. Search engine. Search engine. Ya, artinya mesin pencari ya. Jadi apa? Pengertian dari mesin pencari itu? Pengertian dari mesin pencari, Resnet? Resnet? Pengertian dari mesin pencari itu? Pengertiannya apa? Pengertian dari mesin pencari itu? Ayo, satu orang, dua orang, Resnet? Ayo, ya, pengertian search engine. Cari. Ya, ya. Untuk mencari informasi di internet. Ya, salah satu sistem untuk mencari informasi di internet, aplikasi. Nah, sekarang contohnya, ya, Google. lagi, ada lagi, ini ya salah satu. Ya, ada lagi, ada lagi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita dapat memahami dan mengerti apa itu fungsi dari search engine, ya. Menggunakan search engine dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan macam-macam dari search engine. Dan tadi ada beberapa macam, 4 tadi ditanyakan, kami sebutkan tadi 5 sudah. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan search engine yang digunakan pada saat melakukan pencarian informasi. Ini target pencapaian pembelajaran kita hari ini. Nah, ingatkan kembali aturan pembelajarannya. Ingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita sepakati tadi. Yang kedua, jadi pembelajaran kita hari ini terdiri dari 3 penilaian. Nah, nanti penilaian pengetahuannya melalui latihan kuisis. Sudah itu penilaian sikap saat kalian PSMS, saat kalian melaksanakan diskusi nanti pada keliling penilaian sikap. Yang terus ada penilaian keterampilan pada saat nanti menyampaikan hasil diskusi. Ya. Nah, mari kita simak ini dulu. Mesin pencari telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, mempermudah akses informasi di berbagai bidang. Dari tugas sekolah hingga riset profesional, mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo memampukan kita menemukan jawaban hanya dalam hitungan detik. Mereka bekerja dengan cara mengindeks miliaran halaman web dan mencocokkan kata kunci yang kita input dengan konten yang relevan. Selain itu, mesin pencari juga terus berkembang dengan fitur-fitur canggih seperti pencarian suara dan kecerdasan buatan yang semakin mempermudah kita mendapatkan informasi. Dengan demikian, pemahaman tentang cara kerja dan penggunaan mesin pencari bukan hanya bermanfaat, tetapi juga esensial dalam era digital ini. Mesin pencari adalah alat yang sangat berguna untuk menemukan informasi di internet. Dengan menggunakan mesin pencari, kita dapat menemukan berbagai macam informasi, mulai dari berita, artikel ilmiah, hingga tutorial dan video. Mesin pencari yang paling populer adalah Google. Namun ada juga mesin pencari lainnya seperti Bing, Yahoo, dan DuckDuckGo. Tujuan
Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami cara kerja mesin pencari, mampu menggunakan kata, mampu mengevaluasi hasil pencarian untuk menemukan informasi yang relevan dan terpercaya. Mesin pencari bekerja dengan cara mengindeks jutaan halaman web yang ada di internet. Ketika kita memasukkan kata kunci, mesin pencari akan mencari halaman-halaman yang relevan dengan kata kunci tersebut dan menampilkan hasilnya dalam urutan yang dianggap paling relevan. Penggunaan kata kunci yang efektif. Yang pertama, spesifik. Gunakan kata kunci yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Yang kedua, kombinasi kata. Gunakan kombinasi beberapa kata kunci untuk mempersempit pencarian. Yang ketiga, tanda kutip. Gunakan tanda kutip untuk mencari frase atau kalimat tertentu. Tanda plus dan minus. Gunakan tanda plus untuk menyertakan kata tertentu dan tanda minus untuk mengecualikan kata tertentu. Mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo telah menjadi alat utama dalam mencari informasi di internet. Namun, untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih akurat dan relevan, kita perlu memanfaatkan berbagai variabel pencarian yang tersedia. Yang pertama, penggunaan kata kunci spesifik. Mulailah dengan menggunakan kata kunci yang spesifik. Misalnya, daripada mencari resep kue, cobalah mencari resep kue coklat tanpa oven. Semakin spesifik kata kunci yang digunakan, semakin relevan hasil pencarian yang akan didapatkan. Berikutnya, penggunaan tanda kutip. Jika Anda ingin mencari frase atau kalimat yang tepat, gunakan tanda kutip. Misalnya, cara membuat kue coklat tanpa oven. Ini akan memastikan mesin pencari hanya menampilkan hasil yang mengandung frasa tersebut secara utuh. Penggunaan operator boolean. Operator boolean seperti and, or, dan not bisa membantu mempersempit atau memperluas pencarian. Contoh, resep kue coklat and tanpa oven akan mencari hasil yang mengandung kedua kata kunci tersebut. Resep kue coklat or resep kue vanila akan mencari hasil yang mengandung salah satu atau kedua kata kunci. Resep kue coklat not menggunakan oven akan mengecualikan hasil yang mengandung kata menggunakan oven. Penggunaan pada video tadi menceritakan tentang apa? Ada yang berkomentar dari video tadi? Hashtag dong. Yuk, jangan macam-macam. Cara melakukan searching. Nah, oke, ada lagi? Ada lagi? Yakin lagi? Yakin dulu, baru tidak. Yakin lagi? Oh ya, ada jenis-jenis mesin pencari dan bagaimana cara menggunakannya. Ada tidak? Oke, salah satunya tadi apa? Ya, dilengkapi dengan tanda kutip atau frasa tadi pakai and, or, dan not. Oke, ada lagi? Nah, ini kan sudah berkelompok sesuai pemutaran kita kemarin, ya, sesuai dengan janji kemarin pembuatan hasil diskusinya nanti. Jadi yang akan kita diskusikan di sini ada LKPD. Jadi LKPD yang bisa kalian akses. Ini ya, di sini ada LKPD tentang hasil mencari tadi. Sudah dibuka semuanya? Nah, LKPD lewat logo ini di
Ya ini sebagai referensi yang ini, yang barang ajar dari materi kali ini sebagai referensi kalian untuk mencari. Ya, 35 menit cukup ya. Ini boksit juga harus bisa mengisi. Ya, Ini jawabannya harus isi boksitnya. ya, ini tidak dikatakan. Kemarin apa? Ini PDF atau dalam? Oh, ini ada T. Nah, dalam PPT langsung. Kalau kata dari Di sini tuh buat kata. Atau kalian boleh atau kalian mau rekam silakan. Yang main mapping, jadi hasil diskusinya itu boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk PowerPoint nanti, boleh dalam bentuk PowerPoint biasa, PowerPoint yang yang pakai Canva, kalau pengen ini yang kan tuh kalau aku belajar aku belajar ini yang sama siapa? Ini ada salah satu. Kasih ke aku belajar dulu ya. Tulen. Oh, SS dulu. Tulen. 2024. Ya, yang barang ajar itu sebagai referensi saja. Boleh dari tanpa poin. Ini tanpa Terima kasih.
Tadi aku lagi nunggu yang tadi balik, baru besok. Lalu nunggu kawannya balik, tadi balik. Ayo, ini pakai apa? Ini pakai ada yang kesulitan? Yang bahan ajar di depan ini sebagai referensi saja, boleh pakai searching dari internet lagi boleh, video lagi boleh. Ya Bu. Yang mau buat video, mau izin keluar, bisa video. Yang dalam bentuk foto biasa, saya dapat sendiri. Ini Rizkio, Anas, Anas, habis salsa biru, Oh ya sudah, ini kaget kan? Kawannya balik
Oh iya. Terima kasih.
Sudah sampai mana? Kembali nomor 'Yo
Nah, terus tidak kali-kali. Kasih ini kalimat saya utamakan satu kalimat saya biasanya berangkat untuk menunjukkan bahwa kata tersebut harus ada. Nama apa yang menarik? Aku nyari materi bu, ini Terima kasih. iya bu, bacanya Informasinya iya. di mana aja? Intinya tuh kita tuh rasa dong. Menunjukkan bahwa kata tersebut harus ada dalam hasil penunjukan. Bisa. Waalaikumsalam. Kecil sih, oh iya, kompak aja. Jika menginginkan hasil berjalan dengan cepat, pakai hasil Nah, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Tilang sama ya. Sama kan siang. Ini
Yang di ini selesai. Nih, harus dapat apa, Pak? Ayo, sudah lama. Sudah Yang ini. Masih. ini pegang. Harusnya sekali yang Banyak yang kelebihan dan kekurangan 5.
Ya, selesai. Dua menit lagi. Nah ya, selesai ya. Sekarang perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok mana? Kelompok satu. Sudah dikirim di WA? Ya, yang lain, kelompok lain, simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang search engine atau mesin pencari. Sebelum mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Abdul Widin, saya Taris, saya Tanapa, Saya Tiara. Saya sebagai Baiklah, kita mulai pelajarannya. Berdasarkan awal tentang fungsi dari search engine yang akan dibacakan oleh Fahmi. Itu dengan sangat memudahkan pencarian informasi di internet. Search engine adalah alat online yang dirancang untuk mencari situs web di internet berdasarkan permintaan pencarian pengguna. Beberapa contoh search engine adalah Google, MSN, Yahoo, dan Bing 19. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan search engine yang akan dibacakan oleh Firsa. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan search engine adalah dalam menggunakan search engine dengan baik antara lain yaitu penggunaan kata kunci yang tepat, penggunaan kata kunci untuk menghindari phrase atau kalimat tertentu, penggunaan bahasa Inggris untuk menghindari kata tertentu dalam hasil pencarian, dan penggunaan data plus untuk menambahkan kata tertentu dalam hasil pencarian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Bagian dari search engine adalah search engine membantu pengguna menemukan informasi di internet dengan cepat dan efisien. 2. Search engine memberikan hasil yang cepat, memungkinkan pengguna menemukan informasi dalam hitungan detik. 3. Search engine mengindeks beragam konteks termasuk halaman web, gambar, video, dokumen, dan banyak hal. 4. Search engine biasanya memiliki interface yang sederhana dan ramah pengguna. Ini membuatnya dapat diakses oleh orang-orang dan berbagai bidang keahlian teknis. 5. Banyak search engine mendukung berbagai bahasa, memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk mencari informasi dalam bahasa pilihan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Kekurangan dari search engine. Kekurangannya yaitu yang pertama, meskipun search engine semakin canggih, mereka masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan minat pengguna. Yang kedua, search engine biasanya menggunakan referensi kata kunci dalam menentukan hasil, tapi tidak selalu mampu menilai kualitas atau keandalan informasi. Yang ketiga, menggunakan search engine dapat meningkatkan masalah privasi karena mereka sering melakukan dan menuliskan data pencarian pengguna. Yang keempat, algoritma search engine dapat mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi tingkat dan tampilan hasil pencarian. Dan yang kelima, search engine umumnya terbatas dalam kemampuan untuk memproses informasi visual seperti gambar dan multimedia. Oke, selanjutnya. Harus dilakukan untuk mendapatkan hasil pencarian dengan cepat. Menggunakan search engine dengan hasil memerlukan pemahaman tentang bagaimana mesin pencarian bekerja dan bagaimana cara mengoptimalkan hasil pencarian. Hal-hal yang diperlukan berhasilnya antara lain penggunaan tanda kutip yang tepat, penggunaan tanda membaca untuk mencari ekspresi yang tepat atau kalimat tertentu, penggunaan kata ini untuk menghindari kata tertentu dalam hasil pencarian, dan menggunakan tanda plus untuk menambahkan kata tertentu dalam hasil pencarian. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, kritik, atau saran untuk kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Boleh mengapresiasi, silakan. DVD-nya sangat bagus. Tunjuk tangan, sebut nama, asal dari kelompok mana, ya? Ya. Ini. Oh, mengapresiasi tahu. Oke, sebut nama dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Cynthia dari kelompok 5.
Saya sering mengapresiasi PowerPoint atau PPT lah hal kalian yang sangat bagus dan tertata. Mungkin saja bisa mulai. Thank you. Ada lagi? Ada lain? Lagi deh yang mau nanya mau ngasih kritik atau saran buat kelompok kami. Mengapresiasi. Yang cukupkah? Coba lihat di slide 1 ya. Yang pertama, apakah di slide ini kan fungsi dari search engine. Kalau sudah sepakat semua, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan untuk slide yang ini? Hampir sama dengan hasil diskusi kalian? Adakah kelompok lain yang berbeda? Menambahi? Sama semua? Beda. Di bagian mana beda? Ayo. Di bagian mana beda? Jadi bisa sebagai referensi kelompok 1 untuk menambahkan hasil diskusinya. Di bagian mananya beda? Ayo. Sebut nama, ingin menambahkan. Mana beda? Di bagian mana? Mungkin sebagian ini saya tanya. Nah, ini yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kamu belum? Nah, yang saat ini hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan search engine. Nah, ada yang ingin ditambahkan untuk slide ini, kelompok ini sama? Ada yang ingin ditambahkan? Ini kelompok 3. Sudah sama semua? Ada next. Nah, untuk yang kelebihan dan kekurangan, ada ingin ditambahkan? Sudah ketemu? Sini sudah ketemu? Ini sudah sama semua? Bahkan untuk yang ini? Oke, next. Nah, yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil pencarian cepat. Ya, di situ di kelompok 1 menyebutkan harus menggunakan kata kunci yang tepat atau kalimat atau dengan bahasa tertentu. Ada yang ingin ditambahkan untuk yang ini? Tadi sudah ketemu? Sudah. Ayo. Nah, kembali ke slide yang pertama. Yang ingin menambahkan? Nah, oke, berdiri. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Jelano dari kelompok 5. Jadi, bukti data kali ini lebih ke arah mencari satu dokter mengumpulkan dan menyimpan informasi dari software, lalu disediakan pencarian berdasarkan kuantitas dan kualitas sehingga dapat menandakan dalam berbagai format, tautan, gambar atau video. Saya ingin tambahkan lagi, saya Kevin. Tadi sampai di ada lagi mungkin kelompok lain ingin menanggapi? Habis tidak ada yang ditanyakan lagi ditambah?
Kesimpulannya adalah search engine itu akan memudahkan pencarian informasi internet adalah alat online yang dirancang untuk mencari situs web di internet berdasarkan permintaan pencarian pengguna. Dan search engine juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihannya adalah search engine dapat membantu pengguna menemukan informasi di internet dengan cepat dan efisien. Dan kekurangannya adalah meskipun search engine bagi kanji, mereka masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan niat pengguna. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami presentasikan, kami diskusikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian kami ataupun salah dari penjelasan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menentukan masalah diskusinya. Tadi ada beberapa kelompok yang membuat video. Mungkin ditampilkan suara potongan videonya boleh? Tanpa suara ya. Nah, ini salah satu hasil rekaman video tadi yang hasil diskusi dari kelompok berapa tadi? 5. Ini salah satu, jadi boleh tadi dalam bentuk rekaman tadi boleh, dalam bentuk video ini boleh, sengaja itu silent ya, sengaja itu silent. Ini salah satu contoh ya. Jadi tugasnya itu memang boleh dalam bentuk video tanpa PowerPoint biasa, mind mapping ada sini. Nah, tapi tidak hafal kan? Nanti di pertemuan selanjutnya mind mapping kita presentasi lagi. Oke. Udah dulu. Oke, terima kasih untuk apresiasinya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari pembelajaran kita hari ini? Guys, jangan Yusri lagi, Kevin lagi, ayo yang lain. Apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan kita kali ini? Sebutkan salah satu. Oke, ayo. Jangan Yusri lagi lah. Terdapat pada siang hari ini adalah kita tahu ada banyak tuh yang self engine
beans, lines, jamu sama ikan telur. Terima kasih Tika. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi mungkin? Balik. Ya, apa yang telah dipelajari? Satu kata teh. Pakai tambahnya tidak. Oke, boleh ya. Boleh. Ya, cara penggunaan kata kunci ya. Cara penggunaan kata kunci yang tepat. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, seperti perjanjian di awal, Ibu ada evaluasi. Fisis. Ya. Ibu jam deh. Ibu kira-kira atau langsung kode. Tuh. Nih. Linknya bisa dari PH itu. Ada linknya. Inilah kebiasaan tulis nama. Capek terus kode. Dasar. Ini. Empat tadi 5, 29 berarti kan? Kita coba kan? 34 pada masuk satu respect 29 kan? 27 dua lagi kan? Nanti dua lagi. Siapa yang kesulitan mengakses linknya? Kelompok ini selesai. Lagi ODR atau apa? Satu lagi. Satu lagi. Kita satu lagi. Sudah? Ya. Mulai ya. Mulai ya. Gas.
Thank you.
punya beberapa refleksi. Silakan tuliskan teks ini di sini. Ya, buat nama. Buat nama. Kita tampilan yang depan paling jelas supaya yang di bentuknya. Ya, perasaan saya setelah mengikuti pertanyaan hari ini. Yang kedua, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini apa? Satu kata saja. Yang ketiga, harapan saya terhadap pembelajaran selanjutnya. Nah, pertemuan kita selanjutnya ketemu lagi di hari Senin ya. Nah, Senin kayak apa? Kayak ini. Apa? Oh, jika Hasilnya biar terdokumentasi dengan baik, silakan tempelkan di sini ya. Oke, yang kami buat
Sudah semua? Nah, kembali ke posisi tempat dulu ke kelompok tadi. Oke ya. Terima kasih baik-baik sekali ya. Saat ini minta satu orang menyampaikan pendapatnya. Yang tidak dulu. Ayo, satu orang menyampaikan pendapat, menyuarakan hasil tulisan ini. Satu orang saja. Katakan ya guys. Oke, ayo satu orang kan? Ayo satu orang menyampaikan hasil refleksinya. Nanti, ayo satu orang. Satu orang sebelum dimulai. Ayo. Ayo satu orang. Ayo satu orang menyampaikan refleksinya hari ini. Raise hand, raise hand. Windan, mesti lagi. Ayo satu orang. Dari sini akan mengungkapkan perasaan saya setelah belajar di kelas ini, mempelajari materi informatika. Atau saya sangat senang dan bahagia karena diajarkan oleh ibu ini. Karena ibu ini mengajarkan secara santai, asik, ria, dan menarik juga. Dan harapan saya untuk kedepannya semoga di pelajaran ibu ini tetap selalu menarik pelajarannya, tetap asik, dan mungkin dari teman saya tadi kayak bilang kalau ada kuisis itu harganya dari 1 sampai 3 tuh ada hadiah bu. Tenang ya bu. Sangat senang sekali, sangat bahagia sekali belajar pada ini. Dewi. Mungkin sudah dari saya, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.